Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bedah Pamekasan, yakni Nyai Freda Hifni beserta keluarganya, dan yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Madura. Tak lupa pula yang terhormat kepada Bapak Aang selaku dosen pengampu. Saya atas nama Yusuf dari Prodi Sistem Informasi ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait Toga Framework. Ini sebagian dari tugas 1 di mata kuliah Manajemen Proyek SI atau Menpro. Baik, langsung saja tentang pengertian TOGAF Framework. TOGAF Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi TOGAF Framework ini adalah sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis sebagai sebuah teknologi interface arsitektur. TOGAF menawarkan kinerja kerangka kerja level tinggi untuk mengembangkan interface software. Selanjutnya, TOGAF memiliki beberapa komponen, di antaranya bisnis arsitektur, yang kedua application arsitektur, yang ketiga data arsitektur, dan yang keempat itu technical arsitektur. Jadi TOGAF itu memiliki 4 komponen. Yang pertama itu bisnis arsitektur, menjelaskan tentang informasi pada strategis bisnis, governance, organisasi, dan cara adaptasi pada proses yang sudah berjalan dalam suatu organisasi. Jadi yang pertama itu bisnis arsitektur. Sedangkan yang kedua yaitu application arsitektur. Apa itu application arsitektur? Berupa sebuah rancangan desain untuk melakukan strukturisasi dan penyebaran sistem aplikasi yang berkaitan dengan tujuan bisnis, kerangka kerja organisasi lainnya, dan seluruh akar proses bisnis. Jadi application arsitektur ini adalah rancangan desain untuk melakukan strukturisasi sebagai penyebaran sistem aplikasi yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Yang ketiga yaitu data arsitektur. Apa itu data arsitektur? Data arsitektur adalah aktivitas pendefinisian data organisasi, manajemen dan pemeliharaan, termasuk logikal dan fisikal model data. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu technical arsitektur. Aktivitas pendeskripsian seluruh hardware, software, dan instruktur IT yang diperlukan di dalam pengembangan aplikasi bisnis. Jadi beberapa komponennya sudah saya tulis. Seterusnya yaitu kelebihan TOGAF. Kelebihan TOGAF adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat open source sehingga fleksibel untuk digunakan. Seperti untuk digunakan itu sangat bagus. Dan yang kedua yaitu implementasi teknologi
software yang terstruktur dan terorganisir. Jadi kelebihan TOGAF ini apa ya, implementasi teknologi software yang terstruktur, jadi tidak campur adul, itu berurutan. Yang ketiga yaitu mampu membuat pendekatan yang sistematis dalam rangka penyatuan proses pengembangan yang dapat direplika dengan sedikit error. Yang terakhir yaitu memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk interface arsitektur oleh new arsitek dan expand arsitektur. Jadi kelebihannya itu. Selanjutnya tujuan TOGAF framework. Framework ini mempunyai tujuan untuk merancang, mengelola dan mengembangkan arsitektur perusahaan secara keseluruhan dan sistematik. Beberapa tujuan sudah saya terapkan di sini. Jadi TOGAF itu ada tujuannya dan beberapa tujuan sudah saya tulis di sini. Yang pertama itu mencapai keselarasan arsitektur di seluruh perusahaan dan memastikan arsitektur yang diaplikasikan dan dikembangkan sesuai dengan dan misi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas arsitektur TI perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses. Yang ketiga yaitu mampu mengenali resiko yang mungkin muncul dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Jadi tujuan framework itu TOGAF framework seperti itu. Dan di sini manfaat TOGAF framework. Apa manfaatnya TOGAF framework ini? Di sini saya tulis beberapa manfaat atau fungsi atau keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan paling utama adalah TOGAF dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap perusahaan dan di semua departemen. Yang kedua, TOGAF juga membantu perusahaan mengurangi waktu, biaya dan risiko terkait perancangan dan pengembangan arsitektur teknologi informasi. Pengembangan bisnis yang konsisten pun terbuka lebar. Jadi TOGAF framework ini juga bisa meminimalisir waktu dan juga biaya. Yang terakhir yaitu TOGAF membantu manajemen dari tim saat mengimplementasikan teknologi baru yang terstruktur. Jadi juga membantu mengimplementasikan teknologi baru yang terstruktur. Bagi perusahaan yang ingin bergerak maju dan terus melakukan inovasi, TOGAF framework tentu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Jadi manfaatnya TOGAF framework ini sangatlah banyak dan sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.